Sebuah kisah yang berlatar di masa depan di mana bencana dahsyat terjadi sehingga membuat sebagian besar daratan bumi tidak dapat dihuni. Umat manusia dipimpin oleh para ilmuwan-ilmuwan terbaik mereka melakukan perjalanan ke luar angkasa untuk menemukan solusi setelah bertahun-tahun menjalani penelitian. Akhirnya dibangunlah shelter yang berjumlah 80 yang mana akan menjadi koloni atau rumah baru. Kemudian selama beberapa dekade berikutnya secara perlahan-lahan, perpindahan pun dimulai. Kurang lebih, shelter-shelter itu dihuni oleh 90% populasi manusia, sementara sisanya tidak terlalu setuju dengan rencana tersebut sehingga memutuskan untuk menetap di bumi. Meskipun memiliki perbedaan dalam pemahaman, keyakinan, dan budaya, tapi seluruh manusia hidup dengan rukun dan damai. Sampai akhirnya, suatu kelompok radikal muncul, menyatukan Shelter 12 dan 13, lalu mendeklarasikan diri sebagai negara Republik Adrian. Mereka mulai melakukan serangan ke shelter lain demi mengumpulkan kekuatan dan meraih kekuasaan. Mengetahui hal ini, shelter-shelter yang tersisa memutuskan untuk bersatu, membentuk pasukan sekutu, sehingga terjadilah perang brutal selama 40 tahun. Yoon Jung-yi merupakan seorang kapten dari tentara bayaran yang berada di pihak sekutu. Seringkali dia memimpin pasukan untuk memenangkan beberapa pertempuran melawan Republik Adrian. Pada suatu misi, sang kapten berjuang dengan gagah berani, menghancurkan semua pasukan musuh seorang diri. Sayangnya, di saat-saat terakhir dia tertembak, yang mana mengungkap suatu kebenaran bahwa dirinya adalah robot. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya yakin teman-teman sekeluarga baik-baik saja jika selalu berdoa dan berusaha. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Jung-yi. Rilis di tahun 2023, disutradarai oleh Yeon Sang-ho, serta dibintangi oleh Kang So-yeon, Kim Hyun-jo, dan Ryu. Ya, begitulah kira-kira, dan syukurlah jika teman-teman mengenalnya. Tapi jika tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Terlihat Yoon sangat terkejut, yang menandakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui. Sesaat kemudian, robot itu pun dinonaktifkan dan terungkap bahwa pertempuran yang sebelumnya terjadi hanyalah bagian dari simulasi. Selain itu, terungkap juga bahwa robot tersebut sebenarnya adalah versi AI dari Kapten Yoon yang kini berada dalam kondisi koma selama kurang lebih 3 dekade. Diketahui bahwa Yoon terluka parah saat dalam pertempuran terakhir, namun karena Yoon adalah pejuang terbaik, pihak sekutu mencoba membangkitkannya sebagai robot tempur, berharap bisa memanfaatkan kehebatan sang kapten untuk mengalahkan Republik Adrian. Tak lama berselang, para peneliti dan ilmuwan mendekati robot untuk melakukan beberapa pemeriksaan. Diketahui bahwa mereka semua bekerja di Kronoid, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang militer, terutama senjata. Saat ini mereka tengah menjalankan proyek Jung-yi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Yoon Seo-hyun. Ya, namanya sama-sama Yoon karena Yoon Seo-hyun adalah putri dari Kapten Yoon. Tujuannya memimpin proyek tersebut adalah agar sang ibu dapat terus dikenang sebagai pahlawan. Beberapa waktu kemudian, dalam pertemuan dengan para pemimpin militer, Direktur Kim Sang-hun menjelaskan bahwa mereka mengekstrak data-data memori pertempuran terakhir Kapten Yoon untuk mengembangkan AI yang luar biasa. Namun sayangnya, setelah beberapa kali melakukan simulasi, robot Kapten Yoon selalu gagal tanpa diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini membuat para jenderal merasa tidak puas dengan proyek Jung-yi dan malah berkomentar pedas. Bagaimana mungkin Kapten Yoon bisa mengakhiri perang yang berlangsung selama beberapa dekade jika tidak mampu menyelesaikan misi terakhir?
Beberapa waktu setelah pertemuan, Kim dan Seo Hyun membicarakan tentang presiden direktur yang sebenarnya telah memberi lampu hijau atau telah menyetujui proyek Jung-i, asalkan AI-nya telah menyelesaikan simulasi. Sembari bercanda, Kim menyatakan bahwa dirinya yakin terhadap proyek tersebut, sehingga sebisa mungkin akan selalu mendukung Seo Hyun. Dalam adegan berikutnya ditampilkan Seo Hyun sedang berbicara dengan seorang anggota baru bernama Jae Kyung. Jae Kyung melaporkan telah melakukan beberapa pemeriksaan pada tubuh robot serta mengakui bahwa dirinya adalah salah satu penggemar berat Kapten Jung dan selama ini menganggap wanita itu sebagai superhero. Seo Hyun menceritakan bahwa alasan sang ibu menjadi tentara bayaran adalah untuk Seo Hyun sendiri. Ya, saat kecil Seo Hyun menderita kanker paru-paru sehingga membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai penyembuhannya. Sangat disayangkan saat hendak menjalani operasi, Kapten Yun dipanggil untuk ikut dalam sebuah misi yang mana tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah misi terakhir Kapten Yun. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, Seo Hyun mengikuti sebuah tes yang disebut ujian etika, di mana ini adalah suatu persyaratan wajib bagi staf Kronoid untuk meyakinkan mereka membedakan antara robot dengan manusia. Dalam perjalanan, wanita itu mengingat kembali saat-saat terakhir bersama sang ibu. Kilasan kenangan menampilkan keduanya saling berpelukan dan menempelkan pipi sebagai salam hangat untuk memberikan dukungan. Adegan pun kembali ke masa kini, yang mana tes menunjukkan hasil yang baik. Namun sayangnya, hasil pemindaian tubuh Seo Hyun menunjukkan bahwa sel kanker telah tumbuh dan bahkan kini telah menyebar, sehingga waktu yang tersisa baginya hanya 3 bulan. Dokter memberikan saran agar menyalin data-data atau kesadaran di dalam otak untuk ditransfer ke tubuh prostetik. Tentunya ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan untuk seorang yang mapan seperti Seo Hyun sekalipun. Mulai dari yang tertinggi adalah kelas A, di mana akan mendapatkan hak dan kebebasan seperti manusia normal. Di bawahnya ada kelas B, mendapatkan hak yang sama, termasuk diperbolehkan menikah dan mengadopsi anak, hanya saja data-data di dalam otak dipegang oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah kelas C, yang mana sama sekali tidak dipungut biaya, tapi semua, baik pemerintah maupun perusahaan, boleh membeli dan memiliki data serta kesadaran orang yang sudah mati, digunakan untuk kebutuhan tertentu seperti cloning misalnya. Seo Hyun hanya tersenyum dan mengatakan akan mempertimbangkan. Setelah perbincangan selesai, Seo Hyun meminta izin untuk melihat sang ibu, di mana pada momen ini diketahui bahwa si dokter sebenarnya juga adalah android. Adegan kemudian menampilkan kenangan di mana kala itu Seo Hyun yang masih kecil menanti kembalinya sang ibu yang diketahui berhasil selamat dari misi, namun dalam kondisi kritis. Tim Kronoid datang berkunjung, bukan memberikan kabar baik, tapi malah meyakinkan nenek Seo Hyun untuk menandatangani surat yang menyetujui bahwa Kapten Yun akan mengambil paket tubuh prostetik kelas C, yang mana itu tidak hanya gratis, tapi pemerintah juga akan membiayai kehidupan keluarga Kapten Yun, termasuk menyekolahkan Seo Hyun. Kembali ke masa kini, di mana ditampilkan Seo Hyun menjenguk Kapten Yun yang kini dalam keadaan koma dan tubuhnya sudah mulai keriput karena menua. Beberapa hari kemudian, Seo Hyun kembali bertugas dan kali ini akan menjalankan simulasi untuk robot nomor 18 dengan kemampuan AI yang lebih baik. Merasa ingin sesuatu yang berbeda, direktur memerintahkan para staf untuk menembak salah satu kaki robot sebelum simulasinya dimulai. Tak lama kemudian, setelah terbangun, robot nomor 18 mengalami kesulitan untuk mengalahkan musuh, namun di saat-saat terakhir ada bagian otak yang bereaksi secara tiba-tiba, ditunjukkan dengan warna kuning. Nomor 18 pun kembali bangkit dan menyerang semua lawan dengan kekuatan penuh, meskipun pada akhirnya nasib nomor 18 tak jauh beda dengan nomor 17, tapi ada secercah harapan yang membuat para staf kembali bersemangat, terutama Direktur Kim. Dia berencana akan melaporkan hal ini kepada Presiden Direktur atau Presdir, yang mana diyakini akan menjadi sebuah kabar yang menggemparkan.
Keesokannya, segera Kim bersama-sama para ilmuwannya, termasuk Seo-hyun, mendatangi kantor pusat untuk menjelaskan kemajuan proyek Jang-i. Sangat disayangkan, setibanya di sana, seorang wanita bernama Lee Se-yeon, Direktur Pelaksana dan Pengembangan Produk, menjelaskan bahwa dirinya ditunjuk untuk mewakili Presidir menyaksikan presentasi Kim. Hal ini membuat Kim bingung sekaligus kesal, serta bertanya-tanya, mengapa pula perusahaan militer malah mendirikan Departemen Produk. Direktur Lee hanya tertawa dan pergi seolah puas melihat kemarahan yang terpancar dari wajah Kim. Setelah presentasi yang bisa dibilang gagal, Kim dan anak buahnya kembali ke laboratorium, di mana kita diperlihatkan tubuh-tubuh robot baru yang telah diproduksi dan siap untuk diuji coba. Seorang staf memberitahu bahwa Presidir kini menanti di ruangan Kim. Setibanya di sana, tiba-tiba saja Kim menjadi kaku, yang mana momen ini mengungkap bahwa sang direktur tersebut sebenarnya adalah robot, merupakan prototipe pertama yang menggunakan data-data dari pikiran Presidir. Ya, orang yang dimaksud sudah berada di depan mata, oleh karena itu, segera Seo-hyun menjelaskan kepadanya tentang terobosan luar biasa proyek Jang-i. Sayangnya, Presidir tidak terkesan, sebaliknya dia mengabarkan tentang sesuatu yang mengejutkan, yaitu perdamaian antara sekutu dan Republik Adrian akan segera tercapai, yang mana sekaligus akan mengakhiri perang. AI tempur sudah tidak dibutuhkan lagi, maka dari itu, Presidir memerintahkan Seo-hyun menghentikan program Jang-i. Selanjutnya, AI dari Kapten Yun akan digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga. Selain itu, dia juga mengungkapkan akan menghancurkan Kim saat semuanya selesai. Tentu saja, pernyataan tersebut membuat Seo-hyun sangat kecewa karena hampir seluruh hidupnya didedikasikan untuk membangkitkan sang ibu. Beberapa waktu kemudian, tim Jung-i kembali melakukan percobaan simulasi yang mana berakhir lebih buruk dari sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kemunculan tampilan kuning pada otak robot nomor 19. Direktur Kim yang marah mengeluarkan perintah yang semena-mena demi melihat kembali tanda kuning. Mulai dari meningkatkan sensor perasa, lalu menyiksa robot itu. Pemandangan yang benar-benar kejam, bahkan untuk robot sekalipun tak tahan menyaksikannya. Segera Seo-hyun mengambil alih kendali dan menonaktifkan nomor 19. Dia juga menolak perintah Direktur Kim sampai-sampai nyaris ditembak. Untungnya seorang staf datang menyampaikan kabar bahwa Presiden Direktur memanggil. Saat ketegangan mereda, Seo-hyun mulai mengatur rencana dan mengumpulkan data-data. Hanya ada satu staf yang tidak melaporkan robotnya, yaitu Jae-kyung. Segera Seo-hyun mendatangi ruangannya dan pada momen ini, Seo-hyun mengetahui sesuatu yang menjijikkan bahwa Jae-kyung telah memodifikasi salah satu robot Kapten Yun untuk menjadi robot penghibur dalam tanda kutip. Tentu saja Seo-hyun marah, tapi di sisi lain, dia juga tidak mungkin menghajar Jae-kyung yang mengakui bahwa itu perintah dari Presidir, yang mana merupakan salah satu bagian dari rencana untuk masa depan. Dan di saat yang sama, wanita itu juga mengingat tentang kelas C, di mana data atau kesadaran Kapten Yun boleh diperjualbelikan. Seo-hyun yang benar-benar kecewa, kemudian menemui Direktur Kim yang juga merasa kecewa dengan dihentikannya proyek Jung-i. Sebelum benar-benar berakhir, Kim mengajak Seo-hyun untuk bersama-sama melakukan simulasi untuk terakhir kalinya demi menghargai kerja keras mereka selama ini. Tak lama kemudian, Seo-hyun memeriksa kembali robot Kapten Yun yang sebelumnya disiksa oleh Kim. Karena tubuhnya sudah sangat hancur, maka satu-satunya solusi adalah menonaktifkannya. Namun tiba-tiba saja, tanda kuning pada otaknya muncul dan terus meningkat, serta secara mengejutkan, robot Kapten Yun menanyakan tentang operasi Seo-hyun kecil, menunjukkan sikap manusiawi seperti merasa cemas dan mengenang kembali masa sebelum ia pergi menjalani misi terakhir. Tentu saja mendengar ini membuat Seo-hyun meneteskan air mata tanpa mengakui bahwa dirinya adalah putri Kapten Yun. Seo-hyun menjelaskan bahwa operasi putrinya Kapten Yun berjalan lancar dan kini dalam masa pemulihan. Selanjutnya, robot Kapten Yun membahas tentang boneka kecil yang diberikan oleh Seo-hyun sebagai jimat keberuntungan. Dia tidak sengaja menghilangkan boneka tersebut, yang mana hal itu membuat pikirannya terganggu. Seketika Seo-hyun menangis, menyadari bahwa meskipun otak Kapten Yun telah mengalami beberapa kali modifikasi, tetapi masih menyimpan memori tentang putrinya.
Keesokan harinya, sebelum memulai simulasi, Seo Hyun mengatakan kepada para staf untuk menginstal sendiri AI ke dalam robot. Seo Hyun kini telah mengetahui bahwa sebenarnya tanda kuning yang ditampilkan pada otak AI adalah memori sang ibu tentang Seo Hyun. Wanita itu menghapus 99% memori tersebut, lalu tak lama kemudian simulasi pun dimulai dan berjalan seperti biasa dengan akhir yang juga sama, yaitu gagal akibat robot Kapten Yoon tertembak. Namun, Jae Kyung tidak berpikir demikian. Ketika semua staf hendak meninggalkan ruangan, pria itu menemukan suatu kejanggalan dan segera melaporkannya kepada Direktur Kim. Alangkah terkejutnya sang direktur ketika menyaksikan rekaman, ternyata robot itu berhasil menghindari tembakan dan berpura-pura dalam keadaan non-aktif. Segera Kim mengumumkan status darurat serta memerintahkan untuk melockdown seluruh fasilitas. Mendengar hal ini, para staf yang mengawal robot menjadi bingung sehingga kesempatan tersebut segera dimanfaatkan oleh robot Kapten Yoon atau selanjutnya kita sebut Jung-i. Ternyata selain melockdown fasilitas, Kim juga mengerahkan robot-robot penjaga serta seluruh prototipe baru untuk menangkap dan menghancurkan Jung-i. Sementara itu, di ruangan lain, Seo Hyun menghapus semua data-data sang ibu agar tidak dapat dikloning lagi kembali ke Jung-i yang tiba pada suatu ruangan yang mana membuatnya sangat terkejut karena melihat robot-robot lain yang sangat mirip dengannya. Tak lama berselang, robot-robot penjaga pun datang dan terjadilah pertarungan yang sangat epik. Meskipun Jung-i memiliki kemampuan bertarung Kapten Yoon yang legendaris, tapi kalah dalam jumlah membuatnya kewalahan. Beruntung Seo Hyun datang di waktu yang tepat dan merencanakan sesuatu yang hebat. Ya, secara diam-diam dia memindahkan AI Jung-i ke dalam prototipe baru, merancang skenario seolah-olah dirinya ditolong oleh robot penjaga, lalu segera menuju ke kereta untuk melarikan diri. Sangat mengejutkan, ternyata Kim mengetahui rencana tersebut, sehingga sang direktur itu sudah lebih dulu berada di dalam kereta. Terjadi sedikit perdebatan yang mengungkap bahwa Seo Hyun adalah putri Kapten Yoon. Meski belum benar-benar yakin, tapi Jung-i segera bersiaga, lalu menyerang dengan penuh kemarahan ketika melihat Seo Hyun tertembak. Hal lain yang terungkap adalah bahwa Kim sebenarnya robot. Kemudian dua robot itu pun kembali melanjutkan pertarungan, saling adu kekuatan dan kecepatan. Tidak hanya itu, kondisi menjadi semakin sulit ketika para robot polisi datang dan terlibat dalam pertempuran. Saat dalam situasi terpojok, Jung-i menatap Seo Hyun yang terluka sehingga mendapatkan semangat baru yang membuatnya menjadi lebih agresif dan menjadi lebih mematikan. Akhirnya semua robot pun berhasil dikalahkan, termasuk Direktur Kim yang ditendang keluar dari kereta. Selanjutnya, Jung-i segera memberikan pertolongan, namun Seo Hyun menolak. Mendengar suara sirine polisi, sembari menangis, Seo Hyun memohon agar Jung-i pergi melarikan diri. Karena kini Jung-i telah bebas dan dapat menjalani kehidupan seperti yang diinginkan. Jung-i pun setuju. Sebelum pergi, dia memberikan pelukan terakhir kepada putrinya dan menempelkan pipi, seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Ini membuktikan bahwa memori atau tanda kuning yang sebelumnya dihapus Seo Hyun telah kembali muncul. Seo Hyun memanggil Jung-i dengan sebutan ibu, lalu mengucapkan selamat berpisah untuk yang terakhir kalinya. Film pun ditutup dengan menampilkan Seo Hyun yang semakin lemah, sementara Jung-i melarikan diri ke dalam hutan sampai akhirnya tiba di pegunungan. Kehidupan baru seperti apakah yang akan dijalani oleh Jung-i, dan apakah perang akan berakhir? Dan
Tamat. Tidak hanya menawarkan suasana pasca apokaliptik dan aksi, tapi juga kisah ibu dan anak serta hubungan mereka dengan perusahaan yang tidak bermoral seperti Kronoid. Dasar film ini dibangun pada suatu momen kunci, yaitu misi terakhir Kapten Yoon Jung-yi. Seperti yang ditunjukkan dalam pembukaan film, Yoon gugur dalam upaya menghancurkan sekelompok robot-robot canggih dari pasukan musuh dengan menggunakan kenangan yang disimpan di otak sang kapten. Kronoid membuat simulasi dari pertempuran tersebut dan memaksa Yoon untuk mengalaminya lagi dan lagi. Tetapi selalu saja berakhir dengan hasil yang sama, yang mana dianggap sebagai suatu kegagalan. Lantas mengapa Kapten Yoon bisa gagal? Ini tidak dijelaskan di dalam film, tetapi dari percakapannya dengan Seo Hyun, saya pikir perasaan pribadilah yang mengganggu konsentrasinya. Ada beberapa kali ditampilkan bahwa sebelum tertembak, Kapten Yoon sempat melihat boneka kecil mirip dengan yang diberikan oleh Seo Hyun. Dan dilihat dari situasinya, Yoon memang terganggu oleh kekhawatiran terhadap putrinya yang sedang menjalani operasi. Seo Hyun menyadari bahwa visinya tidak pernah dihargai oleh orang-orang yang dia percaya. Salah satu yang menjadi tanda adalah ketika Kim menunjukkan perilaku marah yang tak terkendali karena proyek mereka masih belum juga berhasil. Saat Kim mengancam Seo Hyun dengan pistol, terlihat jelas bahwa Kim benar-benar putus asa dan sangat ingin menyelesaikan proyek tersebut. Hal ini membuat Seo Hyun sadar bahwa data-data atau memori sang ibu berada di tangan yang salah. Selain itu, apa yang membuat Seo Hyun benar-benar yakin untuk berkhianat adalah sesuatu yang ia temukan dan sangat menjijikkan, bahwa Presiden Direktur memberikan izin untuk mengubah Kapten Yoon menjadi robot penghibur. Melihat ingatan ibunya digunakan secara tidak pantas membuat Seo Hyun marah, dan saya pikir itu sudah cukup untuk membuat Seo Hyun sadar bahwa satu-satunya tujuan Kronoid adalah meraup keuntungan dengan tidak segan-segan mengeksploitasi citra Kapten Yoon untuk meraih keuntungan tersebut. Ya, sebelum simulasi terakhir dimulai, selain menyampaikan pesan kepada Kapten Yoon untuk memicu pemberontakan melawan Kronoid, Seo Hyun juga menghapus data kuning yang merupakan kenangan Kapten Yoon bersama putrinya. Meskipun memiliki ikatan ibu dan anak yang dalam, Seo Hyun memilih untuk melenyapkan bagian penting dalam ingatan Yoon ini. Alasannya tercermin dari percakapan terakhir yang mengharukan, di mana Seo Hyun mengatakan, "Tidak perlu mengkhawatirkan aku lagi, kini hiduplah demi dirimu sendiri." Setelah segala hal yang terjadi, Seo Hyun kini memahami bahwa satu-satunya cara bagi Jung-i untuk bebas adalah melenyapkan kenangan indah di masa lalu. Sebelumnya, kenangan atau perasaan tersebut membatasi Jung-i, tetapi jika dihapus seluruhnya, secara teori Jung-i dapat menjalani kehidupan baru yang lebih bebas tanpa dihantui rasa cemas. Kok rasa sih bang? Iya, saya paham betul robot atau mesin tidak memiliki perasaan. Tapi seperti yang dijelaskan sebelumnya, AI ini telah berevolusi seolah mampu merasakan seperti manusia. Selain itu, perlu diingat bahwa penghapusan tersebut mungkin juga menjadi alasan mengapa Jung-i mampu bertindak lebih jauh untuk mengecoh para staf dengan menghindari tembakan dan berpura-pura padam. Tidak memiliki kenangan akan masa lalu membuat Jung-i mengeluarkan kemampuan terbaiknya, terutama dalam mode tempur. Namun pada akhirnya, meskipun Seo Hyun berpikir demikian, ending film Jung-i memberikan petunjuk bahwa ingatan yang telah dihapus secara perlahan bisa bangkit kembali. Tapi sejauh mana bangkitnya ingatan ini dibiarkan ambigu. Ini adalah salah satu twist dalam film yang cukup mengejutkan. Kim ternyata adalah robot. Kebenaran ini bahkan tidak diketahui oleh Kim sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Seo Hyun di dalam kereta, Kim hanyalah mainan Presdir. Tujuan Kim diciptakan, saya pikir adalah agar bisa mewakili Presdir untuk berada dimanapun tanpa perlu mengkhawatirkan bahaya yang mengancam. Ya, Kim secara tidak sadar telah menjadi senjata. Ini menjelaskan mengapa dia juga memiliki kekuatan dan kecepatan yang ditunjukkan seperti dalam pertarungan terakhir. Dan penampilannya yang konyol di beberapa adegan dengan candaan dan jokes bapak-bapak, ini karena Presdir juga menginginkan seorang teman dengan pemikiran dan hobi yang mirip.
Berkat langkah-langkah yang diambil oleh Seo Hyun, Jung-i berhasil bertahan dan memiliki tubuh robot jenis baru. Adegan terakhir yang menampilkan Jung-i menatap ke arah matahari seolah memperkirakan tentang petualangan baru yang mungkin akan ia jalani. Karena tubuh barunya, Jung-i tidak bisa berbaur di antara manusia, sehingga rasanya sulit untuk memiliki kehidupan normal, apalagi tubuhnya adalah properti kronoid yang mana bisa dilacak kapan saja. Dengan demikian, masa depan Jung-i sangat terbuka untuk interpretasi penonton. Dalam dunia Jung-i yang penuh dengan AI, ada kemungkinan Jung-i bisa diterima oleh sesama mereka yang bertubuh prostetik kelas A, B, atau C. Atau mungkin juga Jung-i bertahan hidup di dalam hutan. Ya, meskipun tidak ada kabar tentang rencana, tapi kisah Jung-i yang berpetualang di dunia pasca apokaliptik sebagai robot atau android sangat terbuka untuk sequel. Ditambah lagi, belum ada kejelasan yang benar-benar pasti mengenai rencana perdamaian Republik Adrian dan sekutu. Jadi bukannya tidak mungkin bahwa rencana damai tersebut hanyalah sebuah tipuan untuk memulai perang baru di mana Jung-i juga mungkin bisa ikut berperan dalam pertempuran. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!